Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Video kali ini saya akan membahas mengenai timbangan dan sendok ukur. Lebih tepatnya, apa perbedaannya menggunakan timbangan atau sendok ukur? Jadi kalau dari isi atau volumenya, bedanya itu di mana? Terus, kalau buat jualan, mending pakai mana? Mending pakai timbangan atau pakai sendok ukur? Dan yang paling penting adalah, apa kelebihan dan kekurangannya? Semuanya saya akan bahas di video ini. Tapi sebelumnya, kita intro dulu. Baiklah, sebelum mulai videonya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Didit Helditya. Saya seorang pelaku usaha kuliner. Channel saya ini membahas hal-hal tentang kuliner, baik dari segi operasional maupun bisnisnya. Dari produk makanan hingga minuman. Hingga saya akan membagikan beberapa resep minuman. Pokoknya semua tentang kuliner tuh ada di channel ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget dibantu subscribe karena akan membantu saya atau memotivasi saya untuk bikin video-video berikutnya atau konten-konten berikutnya. Tanpa lama-lama, kita saksikan videonya. Baiklah, kita sekarang masuk apa perbedaannya timbangan dengan sendok ukur. Pertama-tama kita bagi dulu. Sendok ukur tuh juga ada beberapa jenisnya. Jadi kayak ada mulai dari hitungannya scoop, 1 scoop, 2 scoop, 3 scoop. Itu biasanya lebih ke kategori buat kayak tepung, gula, dan yang lain-lain. Ada juga yang sendok ukur tuh kategorinya kayak misalnya gram, mili, jadi dia ada tulisannya, isi-isi volumenya. Dan ada juga yang namanya yang kita pasti juga udah pada tahu. Ada sendok teh, ada sendok makan. Nah, kalau dibagi lagi, sendok teh sama sendok makan aja tuh belum tentu sama. Nah, itu kita ngomongin sendok teh, sendok makan yang biasa kita gunakan. Tapi di sendok ukur, itu juga ada satuannya, 1 sendok teh sama 1 sendok makan. Nah, biasanya 1 sendok makan itu terdiri dari 4 sendok teh. Itu dari perbedaan baru sendok ukur aja. Kita masuk yang berikutnya adalah timbangan. Timbangan juga ada beberapa jenis ya, beberapa jenis itu maksudnya satuan beratnya ada yang gram, ada yang kilo, sampai ada yang OZ atau OZ gitu ya. Itu juga udah beda-beda lagi. Nah, timbangan juga ada manual, ada digital gitu kan. Itu kita masuk ke kategori perbedaan dari timbangan dan sendok ukur. Ini kayaknya hujan deh, nggak tahu deh suaranya masuk apa enggak. Oke? Semoga teman-teman jelas dulu dari perbedaannya timbangan dengan sendok ukur dan kategori-kategorinya. Baiklah, yang berikutnya adalah timbangan sama sendok ukur, isi atau volumenya tuh beda atau tidak. Oke, sekarang kita sama-sama kita contoh gini. Kalau timbangan itu kan satuannya ada yang gram, ada yang kilo. Kita sekarang ngomongin yang paling mirip-mirip aja dulu, gram gitu ya. Nah, tadi disebutkan juga sama saya, ada sendok ukur itu yang satuannya ada yang 15 gram, ada yang 30 gram. Misal nih, apakah 30 gram di sendok ukur itu sama atau tidak dengan 30 gram yang ada di timbangan? Oke, itu belum tentu sama, karena dilihat dulu apa yang ditimbang, jenis bahannya apa. Itu akan berbeda gitu dari yang di sendok ukur sama di timbangan. Misalnya gini, kita sendok ukurnya 15 gram biji kopi, kita timbang di gram, itu belum tentu dia 15 gram benar-benar 15 gram dari timbangan. Bingung nggak? Contoh gini, misalnya kita menggunakan sendok ukur yang 15 gram gitu ya, kita ngambil biji kopi sebanyak 1 sendok yang menggunakan 15 gram. Begitu kita timbang, belum tentu si biji kopi itu dia menghasilkan 15 gram. Karena kan dia biji kopi aja bentuknya udah beda gitu loh. Maksudnya dia tidak mungkin akan fit sama masuk ke dalam si sendok ukurnya itu. Oke, kalau teman-teman masih bingung tadi misalnya perbandingannya antara sendok ukur dengan timbangan. Misalnya kita sama-sama sendok ukur aja dulu deh. Ya, karena sesama sendok ukur aja tuh bisa beda. Contohnya lagi gini. Misalnya kita menggunakan 1 sendok ukur yang takarannya yang 30 gram. Di saat kita ngambil 1 sendok menggunakan sendok 30 gram, kita ngambilnya itu biji kopi, dia akan beda hasilnya dengan kita ngambil 1 sendok gula pasir. Atau kalau nggak usah gula pasir, itu beda item. Misalnya biji kopi tapi yang udah digiling. Giling kasar dan giling halus. Itu udah pasti beda gitu maksudnya.
dia maksudnya udah pasti akan beda hasilnya. Jadi kalau misalnya sendok ukur sendiri, itu tergantung lagi berdasarkan dari bahannya, kategorinya seperti apa gitu. Jadi itu udah beda lagi. Jadi tidak bisa disamakan lagi juga dengan timbangan, apalagi dengan timbangan gitu kan. Misalnya 30 gram gula pasir nih pakai sendok ukur, apakah dia benar-benar akan sama begitu kita timbang di timbangan? Mungkin kalau kategorinya gula pasir nggak akan terlalu jauh, tapi menurut saya akan beda sih gitu. Apalagi orang di saat buru-buru, apakah nanti dia satu sendok gula pasirnya itu benar-benar rata atau tidak, dia akan menghasilkan hasil gram-gramannya yang beda. Itu penjelasan mengenai dari isi atau volumenya menggunakan sendok ukur atau timbangan, apakah beda atau sama, sudah pasti menurut saya akan beda gitu. Kita belum membahas lagi nanti kayak kategorinya apakah dia menggunakan cairan atau menggunakan yang bahan-bahan kering. Itu tadi kita ngebahas dari bahan keringnya itu udah beda. Jadi kalau ditanya apakah beda isi atau volumenya, dia pasti akan beda. Tergantung dari bahan yang kita gunakan. Maksudnya bahan-bahan apa yang kita timbang gitu. Bukan bahan si sendok ukur sama timbangannya ya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya adalah kalau buat jualan, mending yang mana Kang? Mending pakai timbangan atau sendok ukur? Nah, ini sebetulnya balik lagi. Teman-teman jualannya buat apa dulu? Misalnya contoh gini, kalau misalnya coffee shop gitu ya, dia yang benar-benar specialty coffee gitu. Specialty itu maksudnya kopinya benar-benar yang bagus-bagus lah gitu. Nah itu dia udah pasti akan menggunakan timbangan gitu. Karena kopi itu harus benar-benar detail, bahkan sampai 0, berapa gramnya aja tuh dia benar-benar detail. Apalagi kalau untuk mesin-mesin espresso, itu timbangannya lebih edan-edan lagi gitu. Kayak timbangannya itu sampai 3 juta, 5 juta juga ada timbangan gitu kan. Nah, tapi di coffee shop tersebut mungkin juga kalau misalnya dia untuk mengukur minuman aja, dia akan menggunakan timbangan yang biasa aja gitu. Tapi ada beberapa item yang dia memang menggunakan timbangannya sampai detail. Atau kalau enggak, misalnya dia mungkin untuk yang berbau-bau cairan, dia akan pakai gelas ukur atau namanya jigger ya. Jadi kalau yang buat di bar-bar tuh atau mocktail, dia pakai jigger, dia kayak gelas ukur gitu, bentuknya kecil gitu. Jadi kalau ditanya buat jualan mending yang mana, tergantung jualannya apa dulu gitu. Kalau misalnya jualannya di street food gitu ya, atau misalnya gaya-gaya kayak kedai kopinya yang kayak di sepeda atau di gerobak di pinggir jalan, menurut saya ya tetap sih. Tapi kalau misalnya jangan kopi deh, misalnya kayak yang powder gitu yang pakai bubuk-bubuk, itu dia nggak harus pakai timbangan, pakai sendok ukur juga udah cukup. Tapi juga ada catatannya gitu, ada note pentingnya. Kenapa? Karena ingat yang tadi pembahasan di awal, tiap bahan itu efeknya akan beda gitu. Kayak misalnya dia nimbang powder sama dia nimbang kental manis sama dia nimbang susu cair, itu kan akan beda kalau menggunakan sendok ukur gitu, hasilnya akan beda. Itu sih kalau pertanyaannya, kalau buat jualan yang mending mana, tergantung jualannya apa dulu. Baiklah, kita masuk yang terakhir adalah apa kelebihan dan kekurangannya menggunakan timbangan atau sendok ukur. Kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas timbangan dulu. Nah, timbangan kelebihannya apa? Nomor 1 adalah dia pasti akan presisi. Presisi itu adalah tepat ya gitu. Jadi misalnya kita pengen pakai 5,5 gram dengan timbangan, dia akan lebih pas. Ya, kalau sendok ukur pasti akan susah. Ya kan, sendok ukur atau gelas ukur ini pasti akan susah. Efeknya apa? Rasanya akan lebih konsisten. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ambil contoh lagi kental manis. Kental manis menggunakan misalnya timbangan dengan sendok ukur, menurut saya itu juga agak berbahaya. Kenapa? Karena misalnya kita contoh sendok ukur, kita pakai 30 gram kental manis menggunakan sendok ukur. Begitu kita tuang, nah itu kan masih ada kental manis yang nempel di dalam sendok. Itu pasti akan mempengaruhi berapa berat dari si kental manis tersebut. Tapi kalau kita menggunakan timbangan, dia pasti akan benar-benar presisi. Di saat kita membutuhkan bahan kental manis 30 gram, ya dia benar-benar yang ditimbang akan keluar 30 gram. Itu kelebihannya dari timbangan. Bagaimana dengan kelemahannya? Nah, kelemahannya, timbangan itu memakan waktu. Contoh lagi kayak tadi kental manis. Di saat kita misalnya mau nimbang 30 gram kental manis di timbangan, itu kan pasti nuangnya dikit-dikit tuh, pelan-pelan gitu, nyari kan, oh 20 dulu, oh 30, kalau kecepetan nanti kelebihan, kalau kelamaan lama gitu. Beda sama kalau misalnya menggunakan sendok ukur gitu, misalnya 30 gram, serot gitu kan, langsung dikeluarin di sendoknya,
langsung tua. Itu lebih cepat. Itu salah satu kelemahannya di timbangan, ya kan? Dia akan lama bukan lama, maksudnya akan memakan waktu. Lalu apalagi kelebihannya dari si sendok ukur? Kelebihannya sendok ukur adalah dia harganya terjangkau, pasti ya, dia lebih murah dari yang mulai plastik, bahan stainless atau apa. Itu dia akan lebih terjangkau lah harganya. Bahkan kalau untuk yang stainless aja mungkin tidak terlalu mahal. Nah itu juga udah ngebedain tuh bahan plastik sama bahan stainless. Itu sudah sangat jauh beda banget gitu. Karena ada beberapa bahan baku yang kayak misalnya cairan atau apa, dia tidak terlalu ngaruh mau pakai stainless atau apa. Tapi kalau misalnya kayak kental manis, sirup-sirupan, dia lebih disarankan menggunakan stainless. Kenapa? Karena nanti ada bahan yang tempel dan itu akan mempengaruhi bahan baku yang dibutuhkan di minuman tersebut. Nanti kan nggak konsisten rasanya gitu. Tapi kalau misalnya kayak susu cair atau apa, itu bisa menggunakan sendok ukur atau gelas ukur, itu gampang banget. Timbangan, kelemahannya apa? Dia harganya cukup lumayan. Kenapa? Karena saya juga tidak akan ada harga ada kualitas. Timbangan tuh juga banyak, dari mulai yang 50.000 sampai yang juta-jutaan itu juga ada. Kang, bedanya apa? Udah pasti beda gitu, dan fitur-fiturnya. Bahkan dari kayak yang 50.000 saya udah pernah nyobain, yang 50.000, 100.000 sama yang sampai juta-juta gitu juga, alhamdulillah kita juga pakai. Itu beda banget. Ada contoh salah satu timbangan saya yang paling lama tuh dari Hario, itu dia udah hampir 8 tahun juga gitu, dan baru berapa kali ganti baterai gitu. Dia memang presisi dan harganya cukup lumayan. Timbangan-timbangan yang harganya cukup terjangkau biasanya nggak awet gitu. Tapi ini saya maksudnya disclaimer dulu nih ya, maksudnya saya nggak bilang timbangannya terjangkau harganya itu berarti jelek juga, nggak, tergantung pemakaian. Cuma biasanya ada harga ada kualitas. Karena juga sekarang banyak kok timbangan-timbangan yang buat kopi yang harganya cukup terjangkau, tapi dia fitur-fiturnya juga udah cukup lumayan. Tapi memang kualitas dari bahannya itu berbeda lah sama kalau yang buatan-buatan yang memang bagus punya gitu. Itu kelebihan dan kekurangan dari sendok ukur dan timbangan. Gimana? Teman-teman sudah jelas atau belum? Kalau teman-teman belum jelas atau masih bingung, boleh banget cantumkan di kolom komentar. Saya akan coba jawab sebisa saya. Kalau perlu kita diskusi. Bahkan kalau misalnya teman-teman suka, saya akan lebih ngebahas detail tentang timbangan. Bahkan kita bikin kali ya videonya, timbangan yang 100 ribuan sama timbangan jutaan tuh apa sih bedanya? Kalau teman-teman suka boleh cantumkan di kolom komentar, atau mungkin ada merek-merek yang pengen saya review, kali aja kita punya barangnya. Baiklah. Semoga video ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Kalau teman-teman suka sama video ini, boleh banget dibantu like, share, dan jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video saya berikutnya atau konten-konten saya berikutnya. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.